Hai everybody, hari ini gue lagi ada di Cengkareng, tepatnya di Bos Vespa. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang nih Vespa lagi bener-bener in banget di kalangan anak muda khususnya, apalagi secara keseluruhan tuh bener-bener lagi in banget lah di tahun 2023 ini. Nah, kita mau tanya-tanya apakah Hurricane XSR perlu gak sih dipasang di motor Vespa kita semua? Saksikan terus supaya bisa dapat referensi seputar Vespa untuk Hurricane XSR. Yuk! Nah, di samping gue udah ada Om Doni nih, Om. Salam kenal, Om. Ini beliau ini nih, dia adalah Suhu. Asik Suhu, pervespaan jadinya ya, Om ya. Saya juga, masih newbie saya juga. Kita mau tanya-tanya sama Om Doni nih, seputar tentang Vespa yang ada di depan kita ini nih. Nah, Om, boleh. kita mau tanya dikit sama Om. Iya, apa tuh? Ini kenapa nih? Sekarang trennya kalau kita lihat nih, kalau gue lihat nih di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan udah banyak banget orang yang udah banyak pakai Vespa. Vespa. Kira-kira gimana tuh, Om? Saya jelasin dikit dulu ya kali Vespa gimana ya. Siap. Vespa ini kan culture-nya tuh dari dulu emang pride banget lah ya, Om ya. Dari model yang klasik kan banyak banget tuh pilihannya. Nah, dari si Vespa ini sekarang dibuat yang Matic-nya. Oke. Itu yang lebih bagusnya lagi. Oh, sorry, sebelumnya belum ada Matic? Sebelumnya kan masih yang klasik-klasik gitu. Oh, yang dari yang ini kaleng, ya? kaleng Ya, juga siap, sih tetap siap, Vespa siap. gitu kan. Nah, Oke, cuman oke. ini ada pembaruannya lah, ini Matic-nya gitu. Kenapa banyak orang yang lagi boom atau lagi banyak yang pakai motor Vespa ini ya karena balik lagi karena pride-nya itu, Om. Vespa ini sebenarnya made in Italy. Italy, kan? ya? Jadi Matic dari Eropa gitu kan. Ya walaupun sekarang udah diproduksinya di Vietnam sih gitu kan. Cuma ini ya motor santai yang gimana ya? Beda dari kayak Jepangan gitu. Jadi tetap dapat intinya pride-nya. Untuk motor yang di depan kita ini tipenya Sprint S yang udah ABS. Ini udah yang terbaru karena kan tahun-tahun sebelum itu belum ABS. Nah, ini cc 150 cc dan juga untuk range harganya kurang lebih 57 juta. Jadi Matic yang terjangkau mereka tetap dapat gitu. Oke. Sebenarnya untuk tipe Vespa sendiri ada berapa tuh, Om? Tipe Vespa itu yang modern ya, sebenarnya kurang lebih ada 8 sampai 10-an mungkin, Om ya. Banyak juga ya? Iya, jadi dimulai dari 125 cc, ada 150 cc, ada yang 200, 250 dan 300 cc. 300 cc. Cuma kalau yang beredar-beredar di kayak di Indonesia atau Jakarta sendiri nih, yang jenis apa nih, Om, kira-kira? Sebenarnya yang kalau saya bilang yang paling laris ya tipe Vespa Sprint ini. Sprint ya? Ya, karena dia batoknya yang heksagonal, kayaknya anak muda banget, Om. Iya, benar-benar. Gitu kan? Benar-benar. Kalau gue lihat tuh kayak ada Primavera. Betul. Primavera tuh seri 150 cc yang palanya bulat. Yang palingnya bulat. Ini juga banyak laku, Om ya? Banyak juga yang make gitu. Jadi Primavera, Sprint, kayak gitu-gitu, Om ya? Kalau di 125 cc-nya ada S, LX, LXV. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih seputar XSR yang udah dijual di sini, Om ya? Ya. Udah berapa lama, Om nih masuk XSR di sini? XSR di sini kurang lebih sudah setahun, Om. Udah setahun nih. Nah, sekarang kita tanya sama Om Doni langsung, kenapa sih maksudnya XSR itu perlu dipakai di motor Vespa nih, Om? Hubungannya apa nih XSR sama Vespa nih, Om? Ini saya jelasin detail ya, Om ya. Siap. Karena kan paling penting banget takutnya kan jadi gini. Kebanyakan Vespa-Vespa yang di kita ini, kita kan emang bengkel aksesoris aftermarket gitu kan. Banyak yang ganti part-parts seperti perlampuan gitu kan, Om. Nah, itu kan butuh banget kayak apa namanya kelistrikan yang stabil gitu kan, kelistrikan yang berlebih gitu. Jadi XSR ini ngebantu banget misalkan yang nonton mau ganti perlampuan tapi takut, pasti ada mindset kayak takut akinya boros atau apa gitu kan. Nah, pakai XSR ini bisa jadi opsinya gitu, Om. Jadi lebih ke listrik, Om ya? Ya, itu pertama. Oke. Dan kedua juga kayak di Vespa ini kan dia ada kayak spool, kiprok, pokoknya komponen-komponen kelistrikan kayak aki juga gitu kan. Nah, si XSR ini dia ngebantu banget buat ngejaga, buat manjangin umurnya si komponen kelistrikan ini, Om. Gitu. Tuh. Jadi hubungannya Vespa sama XSR tuh lebih ke kelistrikan yang harus dijaga, Om ya. Betul. Apalagi teman-teman sekarang banyak orang yang udah ganti, udah modif lah. Di tempat ini kan udah banyak banget, Om ya, yang modif ya. Bener. Lampu, ganti kiprok ada nggak sih, Om? Kiprok nggak perlu ganti. Nggak perlu ganti, sorry. Cuman jadi lebih panjang aja umur Lebih panjang kiproknya. umurnya. Betul. Siap. Jadi maksudnya semua semua part yang ditaruh nih untuk modif, kalau dipasangin XSR tuh lebih
lebih awet lah. Lebih awet, Jadi mindset kayak risau karena kelistrikan takutnya boros, itu udah di atasnya sama XSR. Siap. Kalau untuk dari tipe XSR yang kita rekomendasiin di motor Vespa tuh kira-kira yang tipe apa Om? Saya jelasin dikit segi. Buat tipe XSR itu kita ada 3 model. Ada versi 3, ada yang turbo dan super fast. Oke. Saya biasanya kalau ngerekomendasiin setiap motor tuh beda-beda Om. Beda-beda. Seperti kalau misalkan 125 cc saya saranin pakai yang versi 3 gitu. Versi 3 ya, oke. Dan untuk yang 150 cc kita saranin pakai yang turbo gitu. Untuk yang 300 atau lebih pakainya yang super fast Om gitu. Berarti kalau sebenarnya lebih banyak orang yang pakai Om Don saranin pakai yang turbo ya di Turbo sih, tengah turbo ya. ya tengah-tengah. Kurang lebih kayak begini barangnya nih. Nah, warnanya hijau-hijau gini teman-teman. Nah ini sih lebih berasa sih kalau buat berasa makanya. ya. Nah, kira-kira apa sih yang dirasain setelah pasang XSR di motor Vespa? Ini Om. Selain kelistrikan stabil, ini juga berfungsi buat bahan bakar, jadi lebih irit gitu Om. Dan juga power bawahnya lebih nambah juga gitu. Jadi beli satu, keuntungannya banyak. Ada lah efeknya, pasti ada gitu. Siap. Ini dibanderol di sini dengan harga berapa nih Om Don? Untuk harga yang turbo ini sendiri di harga 1.650.000. Siap. Kalau nggak salah nih, yang saya tahu nih ada tipe atasnya nih Om. Tipe atasnya ada juga Om. Itu yang ada yang pakai juga kah? ada di juga, sini? ada juga. Cuman ya nggak selaris yang ini sih. Nggak selaris yang ini ya. Nah, karena kan emang marketnya beda Om. Marketnya beda. Vespa kan 150 cc gitu. 150 ya. Berarti yang di atasnya XSR Superfast juga laku di sini Om ya? Di atasnya turbo. Iya. Di atasnya turbo, super fast. Super fast itu laku juga. Laku juga ya, siap-siap. Jadi barangnya kayak gini kurang lebih nih. Nah, ini dia nih. Ini borong yang paling tinggi. Nah, ini teman-teman sedikit informasi. XSR Superfast ini produk lama dengan gaya terbaru karena kita desain lebih slim. Jadi kalau buat taruh di motor nih Om, lebih gampang ditaruhnya. Kalau yang versi sebelumnya Om, agak gede dia sih. agak gembung. Agak gembung. Jadi itu justru yang kebingungan di Vespa tuh taruh di mana Om? Bener. Mungkin setelah slim ini bisa jadi juga. Biasanya taruh di mana sih Om? Letaknya Biasanya kalau buat kita kan dia ada 2 model Om ya, ada yang kabel panjang dan kabel pendek gitu. Kalau misalkan kita pakai kabel panjang bisa ditaruh di deck ini, daerah sini, pakai kolongnya ada. Atau kalau yang kabel pendek di bawah bagian busi pembakarannya itu bisa juga Om. Cukup ya Om? Cukup. Untuk ruangan Om? Cukup. Saya pasang di situ biasanya kok. Siap. Oke kalau gitu. Nah sekarang pertanyaan terakhir Om. Menurut Om Doni kenapa XSR harus dipasangin di motor setiap Vespa kita Om? Ya, selain ya yang tadi saya jelasin juga ya, XSR ini berfungsi banget buat ngejaga kelistrikan jadi lebih stabil Om. Jadi nggak ada risau-risau lagi buat kayak takut akinya boros, takut atau bensin boros. Nah ini XSR udah bisa ngatasin Om, gitu. Jadi aman lah gitu dengan harga tersebut. Ada garansi juga 10 tahun buat kedepannya. Jadi ya udah aman gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar disaranin Om ya, Benar. supaya listrik dijaga, hemat bahan bakar, sama nambahin power dari si motor Betul, Vespa ini. Om. betul. Oke kalau gitu. Kalau gitu tunggu apa lagi teman-teman? Langsung pasang XSR di motor Vespa Anda dan rasakan sendiri perbedaan berkendara dengan Hurricane XSR.